Nadira, bagaimana kesan kamu, Nak? Saya senang bisa membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas dan semoga ini bisa kami terapkan dan kami disiplin lagi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Langsang Barat, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah atau KAU SMP Negeri 2 Langsang Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 2 Langsang Barat. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di ruangan Labor IPA SMP Negeri 2 Langsang Barat ini, mengucapkan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa juga syukur kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kegiatan pada siang hari ini yaitu sharing ilmu oleh calon guru penggerak angkatan 6 yang akan dilaksanakan oleh salah satu guru kita di SMP Negeri 2 Langsang Barat, yaitu kepada Ibu Nur Syamsiah SPD. Kepada Ibu Nur Syamsiah, waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Marija SPD selaku pimpinan sekolah SMP Negeri 2 Langsang Barat. Yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum Ibu Susilawati SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kesiswaan Ibu Susilawati SPDI, dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sama-sama berjuang memajukan pendidikan di SMP Negeri 2 Langsang Barat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kehadiran Allah yang mana telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam atas kesediaan Bapak Ibu untuk ikut bergabung dalam acara atau agenda yang saya laksanakan ini. Agenda ini sebenarnya adalah penimbasan dari ilmu yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak, dan saya diamanahkan oleh penyelenggara program pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah, ini nanti akan kita share bersama, dan mungkin saya kira ada beberapa rekan guru yang mungkin sudah tahu tentang ilmu ini, dan saya di sini untuk mengingatkan kembali. Nah, kemudian yang belum tahu kita menjadi tahu tentang ini. Demikianlah pengantar dari saya. Ini materi tentang budaya positif yang saya susun sendiri. Judulnya budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Baik, tujuan dari kegiatan ini, ya kita perlu tahu ya bahwa tujuan dari kegiatan atau agenda ini adalah
intinya kita berbagi atau sharing pengetahuan, pemahaman tentang budaya positif. Kemudian kita juga di sini tujuan agenda kita adalah mendorong kolaborasi guru dan murid dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita memulai, saya mengucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, sebagai pengantar, dari tadi di awal saya menyebutkan materi kita adalah tentang budaya positif. Nah, mungkin kalimat budaya itu sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita, dan kita juga punya penerjemahan tersendiri tentang makna kata budaya. Nah, kalau dalam hal ini, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, sekarang kan kita sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, acuan dari kurikulum merdeka adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah yang mana pendidikan itu sebenarnya adalah menuntun anak untuk mencapai selamat dan bahagia. Nah, untuk mencapai selamat dan bahagia ini maknanya adalah bahwa segala apa yang kita lakukan di sekolah itu berpihak kepada murid, menyenangkan mereka, memberi mereka rasa aman, memberi mereka kebahagiaan, membuat mereka betah belajar. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, ini yang akan dibahas pada pertemuan ini. Konsep utama modul budaya positif yang akan dibahas itu nanti adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, selama ini kita tahu bahwa paradigma itu erat sama dengan pola pikir atau pendekatan. Nah, sekarang yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang sedang digencar-gencarkan oleh Kementerian Pendidikan. Mungkin hal ini asing bagi telinga kita. Saya sedikit menyampaikan bahwa saya pun juga baru mendapatkan materi ini. Pembelajaran berdiferensiasi ini maksudnya adalah kita merancang pembelajaran itu untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi kan di awal-awal kita sudah ditekankan bahwa apa-apa berpihak kepada murid. Jadi kita merancang pembelajaran diferensiasi maksud saya, itu kita menerapkan strategi pembelajaran tidak menyamakan ke seluruh siswa. Nah, jadi sekarang ini dibolehkan untuk menerapkan strategi pembelajaran kepada siswa yang berbeda dalam satu kelas. Jadi kita melihat terlebih dahulu minatnya, misalnya ataupun gaya belajarnya. Kan kita tahu anak-anak itu punya keunikan tersendiri. Ada yang dia gaya belajarnya audiovisual, ada yang dia visual, atau dia audio saja, lebih suka mendengarkan. Kemudian ada juga yang dengan gerakan kinestetik, dia lebih suka bergerak sana sini, dia lebih suka melakukan kegiatan. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kita merancang pembelajaran yang semuanya merangkum gaya belajar siswa. Di dalamnya ada metode pembelajaran yang membuat mereka terpenuhi kebutuhan visualnya, audionya, kinestetiknya. Jadi seperti itu. Itu hanya gambaran sepintas. Lanjut, nah ini pembahasan tentang disiplin positif.
dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ini bukan sesuatu yang bisa dimungkiri ya, karena kita sering mengaitkan kata disiplin itu dengan peraturan, ya. Peraturan, yang namanya peraturan itu harus dipatuhi. Tapi kita lupa bahwa kecenderungan dari peraturan ini membuat ketidaknyamanan. Nah, ini ayat nanti akan digarisbawahi, ini akan diperjelas kembali apa maksudnya ini, ya. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nanti akan dibahas apa itu motivasi intrinsik, kemudian apa itu motivasi ekstrinsik. Lanjut, masih mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi makna kata disiplin ini sebetulnya jauh dari kata ancaman, hukuman, sogokan, paksaan, menimbulkan rasa ketakutan, ketidaknyamanan. Jadi seperti itu yang harus diubah pola pikir kita untuk saat ini ya, dan ke depannya. Nah, ini pembahasan mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai seorang pendidik itu mestilah tahu apa kebutuhan dasar murid kita. Karena apa-apa yang mereka lakukan, murid-murid kita lakukan, itu mesti punya alasan tersendiri. Mereka melakukan ini, mereka punya alasan tersendiri. Mereka melakukan itu, mereka punya alasan tersendiri. Nah, dalam teori yang saya dapatkan ada 5 rangkuman kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini misalnya makan, minum, ya, kemudian pembelaan diri, ya, tak mau diri dikucilkan, diasingkan, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ini kalau saya ambil contoh, jadi ini ada kasus. Misalnya saya bikin kasus ya, untuk bisa membandingkan kebutuhan masing-masing, membedakan kebutuhan seseorang. Misalnya di kelas, kalau dari yang saya dapatkan itu di kelas Ibu Damar ceritanya. Di situ ada siswa bernama Doni. Nah, teman-teman Doni satu kelas ini melaporkan ke Ibu Damar sebagai wali kelas. Mereka melaporkan risih dengan Doni ini. Kenapa? Doni ini dia sering minta jajan dengan kawan-kawannya, merasa tak nyaman kawan-kawannya. Nah, kalau kita lihat dari kebutuhan dasar manusia, Ibu Damar ini dia bisa menelisik apa alasan Doni melakukan itu. Bisa bervariasi jawaban Doni. Bisa jadi pas waktu Ibu Damar bertanya, kamu kenapa minta jajan sama kawan-kawan? Nah, si Doni dia bilang, saya lapar Bu, di rumah mama saya tak nyiapkan sarapan. Nah, berarti yang harus dipenuhi sebetulnya adalah kebutuhan bertahan hidupnya. Nah, jadi di sini yang harus diperbaiki. Harus ada kerjasama dari guru dengan orang tua siswa. Kenapa ini Doni bisa kelaparan? Kenapa nanti akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemudian bisa saja Ibu Damar bertanya, bukan alasan yang tadi itu, kenapa Doni kamu minta jajan sama kawan-kawan? Kemudian si Doni bilang, ini Bu, kalau
kawan-kawan menjadi memperhatikan saya. Nah, pada sebetulnya kawan-kawan itu risih, tapi kesannya dia kawan-kawan jadi memperhatikan saya. Saya ambil jajan kawan-kawan jadi memperhatikan saya. Ternyata si Doni ini yang dibutuhkan adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dia ingin minta perhatian saja sebetulnya. Kemudian bisa jadi alasan yang lain. Ketika Bu Darman bertanya, kenapa Doni kamu mengambil jajan? Nah, si Doni bilang, saya ingin merasa hebat, Bu. Saya kan ingin merasa dianggap di kelas. Saya ini merasa saya pemimpin, jadi saya bisa minta jajan ke siapapun. Nah, ternyata dia butuh kebutuhan dasar dari sisi penguasaan. Ini yang perlu jadi perhatian guru. Dia punya rasa ingin dihargai, dihormati, ya. Dia ingin rasa dihormati. Jadi kita bisa mengalihkannya pada kegiatan yang membuat dia terpenuhi kebutuhannya ini. Kemudian bisa saja Bu Damar bertanya, kenapa Doni kamu minta jajan sama kawan-kawan kamu? Bisa saja Doni menjawab, alasannya lain lagi dari yang tadi. Saya dibekalkan makanan itu aja sama mama saya di rumah, tak ada variasi. Ternyata dia kebutuhan dasar kebebasannya yang kurang bebas memilih jajan atau bekal dari orang tuanya. Dia ingin makanan yang variasi tapi tak dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, kemudian bisa saja alasan yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima yang tak terpenuhi oleh Doni. Alasannya bisa jadi Doni minta jajan ke kawan-kawannya karena iseng-iseng aja. Dia suka tengok kawannya marah-marah, dia senang, dia suka usir, dia ingin suasana kelas jadi riuh. Ya. Jadi kebutuhan dasar yang ia inginkan di sini adalah kesenangan atau fun saja, ya. Nah, ini yang jadi pertimbangan bagi kita sebagai guru dalam menyikapi permasalahan siswa. Jadi dalam artian kita tidak serta-merta menjudge siswa itu nakal, siswa ini tidak bisa diatur tanpa kita melihat terlebih dahulu apa kebutuhan dasar dari murid itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi perilaku manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, makna dari motivasi itu apa, Ibu? Apa itu motivasi? Kalau dari versi kita apa? Dorongan. Ternyata motivasi ini dibagi menjadi dua sebenarnya. Ada motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar, kemudian intrinsik motivasi dari dalam. Nah, kita lihat pada kotak yang pertama, motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum saja. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Dia takut karena hukuman, dia takut karena diancam, dipaksa oleh guru, maka dia melakukan disiplin itu. Kemudian pada kotak yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan saja. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian, yang ketiga inilah yang sebetulnya yang mesti kita gali lagi dari murid-murid kita. Motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau saya menganalogikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini, misalnya peraturan kita memakai helm saat berkendaraan, ya. Motivasi ekstrinsik bisa jadi kita pakai helm itu karena kita takut dirazia. Kemudian kita juga takut kena sanksi, kena tilang. Kemudian kalau motivasi intrinsik ini, kalau ditanya kenapa kamu pakai helm, ya untuk menjaga keselamatan saya. Kalau sesuatu terjadi kecelakaan,
kepala saya selamat, tidak terbentur benda yang keras. Nah, ini motivasi intrinsik berasal dari kesadaran dari dirinya. Begitu juga dengan murid-murid kita. Dia mengerjakan PR misalnya. Bisa jadi ada motivasi ekstrinsik, bisa jadi motivasi intrinsik. Yang kita harapkan sebetulnya motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sebab motivasi ekstrinsik ini cuma berjangka pendek saja. Tapi kalau intrinsik dia berjangka panjang karena bermula dari kesadaran dirinya sendiri. Dia mengerjakan PR bukan karena takut dimarahi guru, bukan karena nanti dikasih hadiah, tapi dia mengerjakan PR, mengerjakan tugas karena sadar bahwa tugasnya sebagai murid menimba ilmu, melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, menunaikan kewajibannya sebagai murid. Nah, itu dia sadar sendiri. Nah, itu yang mesti kita gali nanti. Lanjut. Nah, pembahasan mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas gagal ada dua, hukuman dan penghargaan. Ini saya sedikit terkejut mengenai penghargaan termasuk dalam menciptakan identitas gagal ke anak ternyata. Kalau hukuman kita sudah tahu. Kita bahas satu-satu dulu. Yang membuat anak menjadi identitas gagal yang pertama hukuman. Hukuman itu kita sama-sama tahu. Kita aja kalau dihukum itu sangat menyakitkan. Bisa jadi kalau hukuman fisik kita jadi sakit. Tapi kalau hukuman dengan perkataan, mungkin psikis kita yang kena. Ya. Hukuman juga menyebabkan tidak nyaman. Murid takut, sifatnya memaksa. Kan hukuman itu sifatnya memaksa, tak boleh tidak. Kemudian murid jadi menyembunyikan kesalahan. Misalnya dia ada mematahkan pensil kawan, tapi karena takut dihukum oleh guru, dia tak ngaku. Bukan saya yang mematahkan pensilnya, Bu. Ini tadi karena dia takut dihukum. Saya lanjutkan. Masih terdengar ya suara saya? Ya. Yang terakhir, penjelasan mengenai hukuman itu murid menjadi rendah diri. Ya otomatis murid yang dihukum itu dia akan jadi perbincangan kawan-kawannya. Dia tadi dihukum dipanggil oleh guru ke kantor. Kemudian hari-hari berikutnya dia selalu dipanggil. Dia jadi merasa rendah diri, dia ini merasa bahwa saya ini orang yang gagal, saya tak bisa seperti si A, si B, saya memang selalu berbuat salah. Jadi dia merasa bahwa saya ini memang rendah dibanding dengan kawan-kawan yang lain. Ya, menjadi pesimis dia. Kemudian penghargaan. Nah, ini saya agak sedikit kaget. Ternyata penghargaan juga menyebabkan identitas gagal bagi siswa. Yang pertama, penghargaan itu dia sebetulnya tidak efektif dalam menciptakan disiplin diri pada siswa. Maksudnya tidak efektif ini adalah pada saat guru mengiming-imingi siswa dengan hadiah, maka dia akan melakukan disiplin positif itu. Tapi kalau tidak diiming-imingi dengan hadiah, dengan penghargaan, maka dia tidak melakukannya. Jadi pada poin itu penghargaan menjadi tidak efektif. Penghargaan ternyata juga merusak hubungan. Ada sifat iri hati dari kawan-kawan yang lain. Misalnya si A itu dalam pandangan si B selalu dia saja yang dipuji gurunya, selalu saja dia yang dikasih hadiah, selalu saja dia yang juara satu diumumkan gitu. Jadi ada rasa sifat iri dengan teman yang selalu dikasih reward oleh gurunya itu. Kemudian penghargaan ternyata juga mematikan kreativitas. Nah, ini maksudnya apa? Misalnya siswa ini dia sebetulnya bisa lebih baik lagi mengerjakan tugas daripada yang dia kerjakan, tapi gurunya sudah memuji dia, bagus betul gambar kamu nak, ini kamu dapat bintang. Mungkin kalau guru TK dapat bintang, kalau kita kasih nilai yang sempurna gitu. Padahal sebetulnya dia masih bisa lagi berkreatif
lebih lagi gitu. Tapi karena sudah mendapat pujian, sudah besok-besok saya bikin seperti ini saja lagi, tak perlu yang bagus-bagus. Karena seperti ini pun dapat pujian dari guru. Nah, itu namanya mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum 13 itu tak ada lagi sistem perankingan ya. Karena di kurikulum 13 memandang bahwa masing-masing siswa itu unik, dia punya potensi sendiri, dia punya kelebihan sendiri. Tidak ada sebetulnya juara satu untuk semua mata pelajaran, tidak ada. Karena masing-masing siswa bisa jadi dia unggul di matematika, tapi dia lemah di bahasa Inggris. Bisa jadi dia juara satu matematika, tapi sekali ditanya ke guru mata pelajaran bahasa Inggris, nilainya rendah. Nah, makanya kita tidak bisa mengakumulasi, menjumlahkan semua nilai kemudian kita tetapkan, nah ini ranking 1. Nah, bagaimana dengan siswa yang dia punya potensi dalam bidang olahraga, bagaimana dengan siswa yang dia punya potensi dalam seni, dia punya potensi dalam kemampuan bahasa Inggris yang cakap gitu ya, tapi dia tidak pintar matematika, lemah dalam matematika. Nah, jadi di situ menghukum sistem ranking ya. Jadi siswa yang diumumkan ranking ke-30 itu dia merasa dihukum dengan kawan yang ranking 1, ranking 2 gitu ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ini tak nampak ya. Penghargaan juga merampas hak menghargai dirinya. Seharusnya dia bisa menghargai dirinya sendiri, kemudian buru-buru memberikan penghargaan. Dia jadi tidak bisa belajar menghargai diri. Sudah buru-buru dikasih penghargaan oleh guru atau orang lain. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ternyata kalau tadi identitas gagal itu hukuman dan penghargaan, kalau menciptakan disiplin, membuat identitas siswa itu menjadi sukses, ada 2, yaitu menerapkan konsekuensi dan restitusi. Ini akan dijelaskan. Konsekuensi, kita sering bilang kalau kamu melakukan ini ada konsekuensinya. Nah, jadi konsekuensi itu apa ya ibu-ibu ya? Semacam ada tindakan, kalau melakukan ini kamu ini, kalau kamu melakukan yang demikian kamu akan seperti ini. Nah, itu konsekuensi. Konsekuensi ini penguatannya ternyata cuma jangka pendek. Walaupun dia menciptakan identitas sukses bagi siswa, tapi cuma jangka pendek. Kalau dia sudah menyelesaikan konsekuensinya, ya sudah, tak berlanjut lagi. Misal ada siswa yang menumpahkan air minum kawannya di meja, sehingga meja kawan jadi basah, bukunya jadi basah. Nah, apa konsekuensinya? Guru memberikan konsekuensi, kamu sudah menumpahkan air ke meja kawan, bersihkan. Dan buku teman yang basah itu coba keringkan, dijemur di lapangan. Nah, itu konsekuensi. Beda konsekuensi dengan hukuman ya ibu-ibu ya. Kalau hukuman tadi itu bisa jadi dia menumpahkan, hukumannya dia dimarah, bisa jadi dia kemudian harus mengganti buku atau ada hukuman yang lebih berat dari itu. Tapi kalau konsekuensi yang seperti itu tadi, kalau dia menumpah, lapkan. Kalau bukunya basah, bantu keringkan. Itu konsekuensi. Kemudian konsekuensi perlu monitoring yang berkelanjutan, perlu dilihat sampai selesai. Misal guru memerintah siswa tadi, tolonglah mejanya sampai bersih, dikontrol sampai betul-betul bersih. Nah, itu maksudnya monitoring berkelanjutan, jangan ditinggal. Dan disuruh kontrol sampai betul-betul selesai dia melakukannya, selesai konsekuensinya. Kemudian konsekuensi itu dia bersifat stimulus respons seperti tadi. Guru memberikan rangsangan, kamu lap meja, itu rangsangan stimulus. Kemudian responnya bagaimana? Siswa mengelap meja, kemudian mengeringkan buku yang basah tadi. Kemudian konsekuensi ini ternyata kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ada juga tak baiknya, tapi minim. Siswa jadi kurang merenung kesalahannya. Setelah dia membersihkan meja, ya sudah. Bisa jadi dia tak sempat lagi merenung kesalahannya karena dia merasa tugasnya sudah selesai.
dia sudah ngelap meja kawannya, besok-besok bisa jadi dia mengulangi lagi karena dia tidak memenuhi kesalahannya. Apa akibat dari perbuatannya? Jadi seperti itu. Kemudian disiplin yang paling baik itu, kalau tadi ada hukuman, penghargaan, konsekuensi agak lebih mending ya. Yang paling baik itu adalah yang namanya restitusi. Ini juga istilah baru. Restitusi ini adalah proses memecahkan masalah siswa, di mana kita memberi kesempatan mereka untuk berpikir sendiri apa yang harus dia lakukan. Kita tak menyuruh tolong lap meja, tapi dia sendiri berpikir. Kita bertanya kepada dia, kamu sudah melimpahkan meja nak? Terus bagaimana, apa yang harus kamu lakukan? Dia berpikir sendiri. Dia yang berpikir sendiri. Nanti dia akan punya inisiatif sendiri untuk mengelak meja, atau bisa jadi buku yang basah tadi dia keringkan. Tidak serta-merta kita langsung menyuruh. Jadi restitusi ini siswa sendiri yang memikirkan solusi dari perbuatan dia. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, perbedaan contoh siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada 3 perbandingan, itu tidak bisa dilihat tapi didengarkan saja ya ibu-ibu. Antara guru memberikan hukuman, guru memberikan konsekuensi, guru memberikan restitusi. Kasusnya tadi adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Semalam dia tak mengerjakan PR, hari ini dia tak mengerjakan PR, dengan bidang studi lain pun dia tidak mengerjakan PR. Ini kasus. Nah, untuk penanganan memakai hukuman misalnya, karena dia tak mengerjakan PR, sering tak mengerjakan PR, guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Tak nyambung sebetulnya. Dia tak mengerjakan PR tapi hormat bendera pula. Nah nih, kemudian dalam kondisi ini tentu guru marah dan murid menjadi takut. Ini kondisi kalau guru memberikan hukuman. Kemudian bagaimana kondisi kalau guru memberikan konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Dia terpaksa menggadaikan waktu istirahat untuk mengerjakan PR-PR yang tidak dia laksanakan. Itu konsekuensi. Beda ya tadi dengan hukuman. Beda dengan hukuman, sangat berbeda. Kemudian pada kondisi ini guru tegas dan siswa jadi hormat dengan peraturan. Agak lebih mending daripada hukuman tadi. Yang paling baik adalah tindakan guru melakukan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, ya, atau kalau belum dibuat kesepakatan keyakinan kelas, ditanya keyakinan dirinya sendiri, nilai-nilai kebaikan apa yang kamu percayai sebetulnya. Nah, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya dengan bertanya, kamu tidak mengerjakan PR, sering tidak mengerjakan PR. Apa langkah kamu selanjutnya agar tidak terulang lagi? Biarkan dia berpikir. Mungkin prosesnya agak lama. Kalau sudah lama-lama tak ada jawaban keluar dari mulutnya, pancing saja. Kamu nak punya teman kan? Punya bu saja. Ya, tentu dia bilang punya bu. Ya. Nah, bagaimana kamu memanfaatkan kawan agar kamu tidak malas-malas lagi mengerjakan PR? Nah, mengalirlah jawaban dia. Bisa jadi dia ikut kerjasama dengan kawan-kawan atau sering bertanya dengan kawan-kawan. Ada PR kita. Kemudian pada hari selanjutnya kita ada PR. Nah, minta diingatkan oleh kawan. Kemudian kamu punya orang tua di rumah? Ada, misalnya dia jawabannya. Nah, bagaimana kamu memanfaatkan orang tua agar kamu tidak malas lagi mengerjakan PR? Nah, mengalir lagi jawaban dia. Dia membuat solusi untuk dirinya sendiri. Mungkin saya minta mama mengingatkan bu. Nah, bisa jadi macam-macam nanti jawabannya. Biarkan dia memikirkan solusi dari masalah yang dia buat. Jadi guru hanya membantu saja. Lanjut. Nah, mengenai keyakinan kelas, ini nanti akan ada program khusus dari saya untuk khusus kepada wali-wali kelas yang ada di sekolah kita ini. Nanti saya ada bikin program
membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kemarin saya sudah menerapkan di kelas Bu Juli, di kelas 71. Saya sudah bercerita juga sama Bu Juli. Saya membuat rapat kecil-kecilan dengan siswa kelas 71, membentuk kelompok. Kemudian kami membincang apa nilai-nilai kebaikan yang harus muncul di kelas 71 ini nanti. Itu nanti mengalir jawaban anak-anak. Ternyata mereka punya jawaban yang ini ya, bervariasi. Mereka punya ide sendiri. Oh, tak boleh ini ngejek-ngejek orang, Bu, pakai bahasa mereka. Ya, saya tulis tuh di papan tulis, tidak boleh ngejek orang. Lagi, mengambil pena, ambil buku, menyembunyikan buku kawan, macam-macam jawaban mereka. Kita salin di papan tulis. Kemudian kita buat kesepakatan. Sekarang kita ingin membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa, nak? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang kita percayai harus muncul di kelas ini. Nah, kalau untuk membuat keyakinan kelas, kita buat bahasa yang lebih umum. Kalau tadi anak-anak jawabannya tidak boleh mengejek kawan, kita buat bahasa yang lebih umum, menghargai orang lain. Nah, dapat satu kata keyakinan kelas. Tolong nak, ini kemudian saya sebarkan kertas origami yang cantik. Silakan kalian berkreasi. Sudah dapat tadi hasil diskusi. Poin-poin ini menghargai kawan, mencintai lingkungan. Misalnya ada kawan yang bilang dilarang buang sampah, stop. Untuk membuat keyakinan kelas tak boleh ada kata jangan, dilarang. Pakai kalimat positif. Kalau kamu bilang dilarang buang sampah, kita kasih kalimat positif, cintai lingkungan. Nah, itu tergambar dan tercover semuanya. Masuk lagi, buat tulisan cantik-cantik ya nak, karena ini nanti akan kita tempelkan di dinding kelas. Itu baru kelas 71. Itu pun belum sempat tertempel. Ada banyak kegiatan saya dalam belakangan hari ini, jadi belum sempat tertempel sama anak-anak. Dan akan nanti seluruhnya kita buat seperti itu. Karena itu yang dicanangkan oleh program pendidikan guru penggerak sekolah. Minimal kelas punya keyakinan masing-masing yang dibuat berdasarkan hasil diskusi rapat kecil-kecilan antara wali kelas dengan murid-muridnya. Jadi itu nanti akan ada program khusus setelah ini. Itu tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu nanti akan berguna waktu kita melakukan restitusi. Kita akan bertanya nanti, nah kamu melakukan ini, kamu kira-kira belum menunjukkan keyakinan kelas yang mana berdasarkan kesepakatan kita kemarin. Nah, jadi dia ingat lagi yang tertempel di dinding. Oh, saya mematahkan barang kawan, berarti masuk pada keyakinan menghargai orang lain. Berarti pada keyakinan itu saya lemah. Saya tak menghargai kawan, barangnya saya patahkan, saya rusakkan. Nah, bisa seperti itu. Jadi bahasa keyakinan itu agak lebih umum. Dan tak boleh terlalu banyak, cukup 5-6 kalimat saja. Menghargai, mencintai lingkungan, menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, menghormati sesama, pakai bahasa seperti itu. Tapi jangan banyak-banyak, cukup 5 atau 6 saja. Yang dia bisa ingat, tertempel di dinding besar-besar. Kemudian lanjut, ini tentang keyakinan kelas sudah. Nah, waktu sampai saat ini ya, kami juga mempelajari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang biasa diperan oleh kita sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ini kita akan bukan evaluasi sih, lebih tepatnya refleksi diri. Kita masuk dalam guru yang posisi kontrol yang seperti apa. Kalau posisi kontrol yang pertama, penghukum, nah ada jelas-jelas. Siswa terlambat, kemudian kita marah-marah, kita kasih hukuman, berlari keliling lapangan atau bersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah dengan intonasi yang keras, suasana tak nyaman. Nah, jadi kalau suasana tak nyaman itu pada saat kita memberikan hukuman kan suasana dia tak nyaman ya. Kita emosi, siswa juga
posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, mengiba-ngiba dengan muridnya. Misal kejadian ini sebetulnya ada video yang akan ditunjukkan, tapi karena kondisi mati lampu tak bisa ditayangkan, ya. Jadi ada dramanya sebetulnya yang mau ditontonkan. Masing-masing drama penghukum macam mana gurunya, pembuat rasa bersalah macam mana. Tapi saya ceritakan saja. Jadi pembuat rasa bersalah ini pada skenario yang ada di video itu, siswa terlambat dipanggil sama guru piket. Kemudian si guru piket, nama siswa yang terlambat ini Naren. Naren, kenapa kamu terlambat? Nah, ini posisi sebagai pembuat rasa bersalah ini. Oh, saya lupa setel alarm, Bu, katanya. Tolong ya nak ya, kesian sama ibu nak. Ibu takut nanti ditegur sama kepala sekolah, dikira ibu tak bisa membina kamu nak. Macam gitu iramanya. Lembut tapi membuat siswa merasa bersalah sekali. Tolong ya nak ya, bantu ibu nak. Nanti ibu ditegur, ibu malu nak. Bisa nak kamu bantu ibu, jangan terlambat lagi biar ibu tak ditegur sama kepala sekolah. Tolonglah ya, kesian sama ibu nak. Mengiba dengan siswa. Siswa pun merasa dia ini bersalah sekali. Nah, kemudian ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, pada situasi ini sebetulnya agak lebih mendingan. Si Naren ini terlambat, kemudian guru piket memanggil. Guru piket bertanya, apa alasan terlambat? Kata si Naren, orang tua saya lupa bangunkan saya, Bu. Jadi saya terlambat. Naren, kamu kan ibu tahu kamu atlet lari. Nah, jadi kalau teman ini dia berseloroh dengan muridnya. Kamu kan atlet lari, bisa lari kencang biar tak terlambat ke sekolah. Jadi suasana agak cair, tidak tegang seperti itu. Kemudian nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, Naren dia tak terlambat ke sekolah. Bantu ibu ya nak ya, gitu. Ada saja kamu ini Naren. Nah, jadi suasana macam kawan, macam teman. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga. Sebetulnya ada yang kurang baik dari posisi teman seperti ini ya, karena si Naren ini bisa jadi dia akan patuh pada guru yang ini saja, guru yang menganggap teman dia, tapi bisa jadi dia tidak dengan guru yang lain. Jadi posisi teman ini dia milih-milih guru mana yang baik sama dia, yang menjadikan dia teman. Dengan guru itulah dia patuh, kalau dengan guru lain tidak. Jadi jangka perubahannya pun jangka pendek saja, sementara saja. Kemudian ada posisi guru, posisi kontrol pemantau. Nah, guru sebagai pemantau ini agak lebih bagus lagi perannya. Dia membuat konsekuensi, membuat perhitungan. Dia panggil Naren, kamu terlambat. Kamu tahu nak, sekolah masuk jam berapa? Jam 7 misalnya dia bilang. Jam 7 Bu. Nah, sekarang sudah jam berapa? 7.20. Kamu terlambat 20 menit ya Naren. Apa konsekuensinya Naren? Tentu kamu tahu apa konsekuensinya. Dia pakai bahasa konsekuensi. Kemudian dia berpikir, dia tidak berpikir karena sebetulnya konsekuensi ini sudah ditetapkan oleh sekolah. Kalau siswa terlambat, dia harus jam istirahatnya harus tergadaikan, dia harus menyalin apa yang dia tertinggal selama 20 menit ini. Kemudian posisi pemantau, guru piket yang sebagai pemantau ini dia jam istirahat dia kontrol, betul tidak? Dia nyalin yang dia tertinggal, kontrol terus. Itu posisi pemantau. Kemudian posisi yang paling efektif, yang paling disarankan adalah yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer ini dia menerapkan restitusi. Restitusi ini dia panggil si Naren, kemudian dia bertanya dengan nada yang tidak terlalu cair juga tidak terlalu menegangkan. Namanya juga manajer ya, wajah datar, kemudian bertanya kepada Naren, apa alasan Naren terlambat? Kemudian Naren mengungkapkan alasannya, sekarang gini, apa keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati di kelas? Kemudian Naren katakan keyakinan kelas menghargai waktu Bu, karena dia terlambat tadi. Nah sekarang bagaimana solusinya biar kamu tidak terlambat lagi, biar
saya minta tolong mama sama kakak saya untuk membangunkan saya Bu setiap pagi. Nah, jadi silakan Naren kamu kembali ke kelas, tidak ada hukuman. Hanya menanyakan apa solusi bagaimana supaya Naren tidak terus terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, ini posisi kontrol yang sangat diharapkan oleh kita sebagai seorang guru. Kemudian dalam posisi, nah ini sebetulnya ada videonya tapi tidak terhubung. Apa? Nah, kita lanjut pada pembahasan tentang segitiga restitusi. Ini yang terakhir ya. Segitiga restitusi ini sebetulnya adalah, tadi kan kita tahu restitusi itu adalah proses pemecahan masalah yang memberi kesempatan bagi siswa untuk cari solusi sendiri dari apa yang sudah dia perbuat. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan segitiga restitusi. Ternyata ada langkah-langkah dalam melakukan restitusi. Segitiga berarti ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Jadi seperti ini. Jadi ada kasus ini ya. Kalau saya menceritakan tentang yang ada di skenario, sebetulnya ada juga video yang akan ditunjukkan tahap-tahap melakukan restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Guru menenangkan suasana murid dulu. Karena kita yakini kalau kita memecahkan masalah dalam kondisi emosi, dalam kondisi marah, itu tidak akan efektif. Kita tenangkan situasi siswa dulu. Kita juga menenangkan situasi diri kita sendiri. Karena kita mesti mengontrol emosi dan juga kita membuat suasana nyaman terlebih dahulu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Ini misalnya kita menghadapi kasus siswa ini, kita stabilkan dulu. Ya. Bisa kita jadi ada kata-kata yang pemantik atau kalimat pemandu untuk menstabilkan identitas ini. Kita bisa pakai misalnya kepada si Naren tadi, Naren, kita kan manusia memang tidak luput dari kesalahan. Nah, ditenangkan siswa dulu. Ibu juga pernah terlambat sekolah, nak. Kita cairkan dulu suasana. Oh, jadi dalam pikirannya bukan saya aja loh yang buat salahnya. Nah, tenang. Jadi siswa yang dalam keadaan panik, takut dihukum, kemudian mulai agak nyaman bersama kita. Kemudian langkah selanjutnya, kalau tadi yang pertama menstabilkan identitas, membuat suasana nyaman dulu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, baru kita memvalidasi mengarah pada apa permasalahan yang dia buat. Kita bisa melakukan ada beberapa pertanyaan pemantik atau kata-kata pemantik sudah ada di bagian ya di program pendidikan itu. Misalnya kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu terlambat, atau misal siswa bikin salah mematahkan pengepel kelas, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu mematahkan pengepel di kelas. Nah, ada validasi tindakan salah di situ. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata misalnya siswa berkelahi nih, kita kemudian validasi tindakan salahnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu berkelahi tapi tidak sampai melukai kawan gitu kan. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Nah, kita bilang seperti itu sebetulnya tersirat makna dia sudah melakukan kesalahan tapi tidak terlalu buruk, tidak terlalu jauh. Nah gitu. Kemudian langkah yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah ini tadi tujuan dari kita buat keyakinan kelas supaya kita nanti saat melaksanakan segitiga restitusi kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati kemarin dengan wali kelas, dengan kawan-kawan sekelas? Ya, misalnya siswa dia menumpahkan makanan saus ke baju temannya. Nah, ini apa keyakinan kelas yang belum kamu tunjukkan ke saya?
Misalnya menghargai kawan, gitu kan? Menghargai diri sendiri. Biarkan dia menjawab sendiri karena dia tahu keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Terakhir, saya menyampaikan pengalaman yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep budaya positif. Jadi kemarin saya sudah belajar konsep budaya positif dan saya sudah mencoba menerapkan dalam kasus-kasus yang sederhana terlebih dahulu. Belum kasus berat karena bagi saya ini adalah hal yang baru, melakukan restitusi, memecahkan masalah, membiarkan siswa memikir sendiri apa solusinya. Pernah saya buat waktu itu dalam menghadapi murid kita. Waktu itu saya dipanggil oleh Lutfianto, siswa saya kelas 72. Bu, Fadli tadi Bu, jam istirahat dia ngotorkan baju saya, tengok Bu. Waktu itu hari Senin dia pakai baju putih, kesal betul wajah si Lutfianto. Kenapa nak? Coba kamu ceritakan. Diceritakannya ternyata Fadli sengaja nyenggol makanan sampai tumpah saus di bajunya. Kemudian saya panggil Fadli, saya dudukkan, cairkan suasana dulu. Fadli, betul, ibu dapat laporan dari Lutfianto kamu ada sengaja menyenggol makanan sampai kotor di baju Lutfianto. Dia diam aja, dapat itu. Masih dalam suasana tak senang sebetulnya. Ini dilaporkan ke wali kelas. Lutfianto berani-berani melapor ke wali kelas. Diam, dia tidak menjawab. Jadi kalau dia udah diam berarti memang betul dia melakukannya, kan? Nah, kemudian saya coba melakukan restitusi. Saya nyamankan dulu suasana. Kita manusia memang pernah melakukan kesalahan, tak ada manusia yang sempurna. Nah, saya awali dengan seperti itu. Saya dulu suasana, ajak bicara dengan hati ke hati dulu, dan mulai agak berubah wajahnya. Saya lanjut ke fase kalau tadi mau menstabilkan identitas, saya lanjut ke fase validasi tindakan yang salah. Nah, saya mulai arah pada tindakan dia yang salah ini. Nah, kemudian saya juga tanyakan keyakinan kelas. Nah, kemudian saya tanyakan pada tahap terakhir, saya tanyakan, nah, kamu sudah melakukan ini pada Lutfianto, bagaimana solusi dari masalah kamu ini? Nah, ini permasalahan yang kamu buat sendiri, tolong cari solusinya biar ini selesai. Nah, kemudian saya biarkan dia berpikir, minta maaf mungkin Bu, dengan kata si Fadli. Saya alihkan ke Lutfianto, Fadli dia bilang dia akan minta maaf. Cukup minta maaf Lutfianto, macam mana dengan baju kamu yang kotor dan terlanjur kotor Bu, yang sudah terlanjur kotor itu? Kata Lutfianto, tak masalah Bu, baju saya kotor, saya cuma minta Fadli minta maaf aja sama saya. Betul, cukup itu aja? Betul Bu. Nah, coba Fadli lakukan solusi kamu tadi. Kemudian bersalaman dan tidak ada masalah lagi, merangkul lagi ke kelas seperti itu. Jadi pesan saya waktu itu, ternyata menyelesaikan masalah siswa ini masih kasus sederhana, ya kan, kasus berat. Saya belum mempraktekkan kasus berat, baru kasus sederhana seperti ini. Saya merasa saya sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai seorang manajer, memakai tahap segitiga restitusi. Saya merasa lapang, tidak ada emosian dalam menghadapi masalah siswa. Nah, itu yang saya dapatkan. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep budaya positif. Nah, setelah mempelajari konsep ini, saya memahami bahwa setiap perilaku anak itu memiliki alasan yang berhubungan dengan kebutuhan dasarnya. Itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian, oleh karenanya seorang guru itu tidak serta-merta menjudge atau menghukum siswa. Lihat dulu apa alasan dibalik dia melakukan itu. Kemudian untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya membuat kesepakatan keyakinan kelas. Nah, ini dilibatkan guru dengan murid yang ada di dalam kelas. Lalu jika terdapat permasalahan, seorang guru akan lebih baik mengambil posisi manajer dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, ini ada sebetulnya yang ingin saya tayangkan
proses saya memimpin rapat kecil-kecilan di kelas 72, tapi tidak bisa ditampilkan karena kondisi lampu mati ya. Lanjut. Nah, sekian dari saya. Ini semoga agenda kita pada hari ini saya bisa menunaikan amanah berbagi ilmu, menyampaikan apa yang saya dapat. Bisa jadi mungkin ibu-ibu sudah tahu ini sebelumnya, tapi dengan saya menyampaikan seperti ini menjadi penguatan lagi bagi kita semua. Dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat, agenda kita pada hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai pemaparan berbagi ilmu atau sharing dari salah satu guru kita, yaitu Mufti Syarifudin Umrah angkatan 6. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat dan bisa mulai kita terapkan di sekolah kita ini, karena ini merupakan salah satu ya ilmu baru, karena mungkin selama ini kita atau saya sendiri selaku pendidik juga pernah melakukan hukuman pada siswa kita. Mungkin tanpa kita sadari kita sudah sebagai penghukum jatuhnya mungkin ya. Jadi hari ini kita mendapatkan ilmu baru, yaitu seharusnya kita sebagai pendidik ini tidak menjadi seorang penghukum, tapi sebagai manajer tadi ya. Untuk ditanya dulu kepada siswanya, misalnya melakukan kesalahan kenapa, jadi tidak langsung dijudge atau dikatakan siswa itu nakal atau sebagainya.